Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat ya. Siap Ibu. Baru mulai masuk pelajaran, harus semangat. Di sini baca doa dulu ya. Ibu aja yang mimpin. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya. Sudah siap belajar semuanya? Siap Bu. Siap gak? Siap. Di absen dulu ya. Oke. Saida, hadir. Novita, Reza, belum datang. Belum. Luke ada. Ibu, Nena, Ima, Aisyah, Najmi, hadiroh. Putri Sylvia, hadiroh. Rizka, hadiroh. Nani, Salma, Nanda, belum ada. Resti juga belum. Nuriati, sudah absen semua ya. Sekarang kita belajar iman kepada malaikat-malaikat Allah. Sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh Ibu Revi ya. Kita mengingat saja. Boleh dibaca? Saidah. Apakah kalian bahwa malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah hendak menciptakan manusia? Malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjaannya merusak dan menumpahkan darah? Sementara kami senantiasa bertasbih dan memujimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, menurut percakapan tersebut jelas ya bahwa Allah itu telah menciptakan malaikat sebelum manusia diciptakan ya. Terus juga malaikat itu makhluk apa? Allah ya. Makhluk ya yang benar-benar ada ya, nyata, bukan kayak manusia, tapi ada, harus dipercayai oleh kita. Siapa yang tahu itu malaikat itu siapa? Ya, terus Diciptakan dari cahaya. kemudian tidak berminat. Ya, sama halnya ya dengan manusia. Malaikat itu diciptakan oleh Allah untuk mengerjakan semua sesuatunya yang sudah ditulis oleh Allah. Ini ada surat Al-Anbiya. Siapa yang mau baca? Boleh. Yati. Saya aja Bu. Iman kepada malaikat itu iman ke berapa? Kedua dari berapa? 6. Aku jawabnya pada ragu-ragu gitu. Ada yang mau jawab? Ya, malaikat diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Ya. Terus juga diutus untuk mengurusi semua urusan di dunia. Selanjutnya di sini ada sifat-sifat dan perilaku malaikat. Boleh dibaca
sama Rani ada. Sifat-sifat dan perilaku malaikat yang pertama selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah mati dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, malaikat sedang mencari dan meneliti majelis zikir. Dan yang ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Ya, sifat dan perilaku malaikat itu selalu patuh kepada Allah ya, tidak pernah berbuat maksiat. Yang berbuat maksiat itu biasanya apa? Ya. Terus jin atau setan ya. Terus berubah wujud sesuai kehendak Allah. Jadi malaikat itu suka ditugaskan oleh Allah, terus kadang dia berubah-ubah wujudnya. Bisa jadi sahabat Nabi yang dari Arab Badui ya. Terus juga tidak makan dan minum. Kemudian tidak memiliki jenis kelamin dan malaikat itu tidak pernah letih ya. Dia selalu beribadah dan terus tidak pernah berhenti ya. Terus juga sering mengelilingi majelis zikir. Siapa yang tahu majelis zikir itu apa? Ya, kumpulan orang yang suka beribadah kepada Allah, kayak seperti masjid, musola, dan lain-lain. Yang keperluannya itu untuk beribadah kepada Allah ya. Terus dia ada di hambanya yang sedang menunggu sholat berjamaah. Jadi yang suka sebelum azan berkumandang mereka sudah di masjid, nah malaikat di situ ada. Kemudian ada perbedaan malaikat, jin dan manusia. Ya, bisa dilihat malaikat itu diciptakan dari cahaya ya, kecuali kalau jin dari api, kalau manusia itu dari tanah. Yang membedakan itu dari wujudnya yang bisa makan dan minum. Tapi kalau malaikat itu tidak mempunyai hawa nafsu, jadi dia lurus ya, tujuannya hanya kepada Allah. Kalau kita kan mencong-mencong ya. Di sini ada nama-nama malaikat. Al-Quran itu tidak menyebutkan beberapa jumlah malaikat secara pasti ya. Yang jelas banyak sekali malaikat di antara kita semua, yaitu ada 70.000 malaikat. Tapi yang kita ketahui ada berapa? Ada 10. Yang sudah hafal siapa? Semuanya udah hafal? Insyaallah. Hafal belum? Insyaallah. Nah, penyanyian aja ya. Sendiri aja soalnya belum kedapet. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, wa Nakir, Rabbim, Atid, Malik, Ridwan. Yang pertama Jibril itu menyampaikan makhluk ya. Kemudian malaikat Mikail memberi Israfil, Israel, Munkar, Nakir, kemudian Rabbim, Atid, dan Malik, Ridwan, nanti
dihafalin ya, kalau yang belum hafal gue coba dites satu-satu. Nah, dengan semuanya itu kita harus mengambil hikmahnya, yang bisa dipetik dari pelajaran tadi, yaitu memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah. Ya, seperti ketaatan pada para malaikat ya, subhanallah ya malaikat, semoga kita bisa seperti beliau. Kemudian ada malaikat itu mengawasi perkataan dan perbuatan kita, jadi kita harus menjaga lisan kita, perbuatan kita dimanapun ya. Kemudian memberi rasa optimis untuk selalu berusaha, karena Allah itu akan memberi ilmu, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Beriman kepada malaikat Malik, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksa api neraka. Yang terakhir ada beriman kepada malaikat Ridwan, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dengan ketentraman di dunia ini. Ya, terima kasih Mbak. Ya, sampai ini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita bagi kelompok kecil ya. Ya. Ada nggak yang mau bertanya? Enggak, Bu. Nggak paham ya. Sekarang bikin 3 kelompok masing-masing 5. Yang depan mau. Lima menit ya. Adalah dalil yang menegaskan malaikat tersebut baik. Karena kemudian adalah dalil yang menegaskan satu atau dua balik. Buatlah contoh perilaku orang yang beriman kepada malaikat. Maksudnya ini kayak misalnya malaikat mani yang korban yang kuat dan perilaku yang beriman kepada malaikat yang boleh hadis boleh. Orang nggak ada kuota nih. Udah ya, udah belum? Yang udah siapa? Boleh, duluan. Belum, bentar Bu, lagi di. Ya, yang udah boleh. Bentar Bu. Sabar Bu.
Sebentar, Bu. Gimana? Dengerin ya teman-teman. Ini yang memaksudkan akan mempresentasikan hasil yang telah kami diskusikan. Yang pertama, untuk dalil ini kami ada dalil tentang malaikat Jibril ya, tentang malaikat Jibril, dan dalilnya adalah surat An-Nahl ayat 102 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbil alamin. Liyusabbita alladziina aamanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Artinya, katakanlah Ruh Kudus atau Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Quran surat An-Nahl ayat 102. Dan salah satu contoh dari perilaku dari kita beriman kepada malaikat tersebut, kita kayak menyampaikan apa yang telah diamanahkan oleh kepada kita. Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu, itu kan diamanahkan oleh Allah. Nah, kita bisa mencontoh perilaku tersebut. Misalkan ada teman kita nih mengamanahkan sesuatu, kita harus bisa menjaga amanah tersebut. Udah? Bagus juga. Ibu kasih hadiah. aku yang murid sayang. Pokoknya dia. Yang udah siapa lagi? Aku Bu. Kelompok 2. Ya, Bro. Aku Bu. Ya, Bro. Iya, Bu. Ya, ayo, Bro. Surat Al-Ra'd ayat 11 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumul haq min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu qawlan fala mawaddahu wa ma lahum yang artinya, baginya manusia adalah malaikat-malaikat yang selalu menjaganya berjalan di depan dan belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Terus contoh perilaku orang yang beriman kepada malaikat, yang pertama menjauhi perbuatan maksiat, sebenarnya tidak mencuri, tidak membohongi, tidak berbohong. Terus maksiat lainnya seperti kalau sudah dewasa sudah mengerti jual beli, tidak curang. Udah? Bukan saja. Terima kasih. Yang terakhir siapa? Ayo. Ya. Yang pertama, carilah dalil yang menegaskan malaikat tersebut baik Al-Quran maupun hadis. Yang pertama ada malaikat Mikail, yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 98 yang artinya barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Selanjutnya yang kedua ada malaikat Jibril yang dalilnya itu dari Quran surat An-Nahl ayat 102 yang artinya katakanlah Ruhul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, buatlah contoh perilaku orang yang beriman kepada malaikat tersebut. Yang pertama ada malaikat Jibril. Perilaku seorang yang meyakini bahwa malaikat Jibril merupakan malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Selalu dia menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, membaca Al-Quran dan juga mengamalkan isi kandungan ayat Al-Quran. Yang kedua ada malaikat Mikail. Banyak banget satu malaikat ini. Oh, satu malaikat aja. Ya udah. Terima kasih. Nih. Terima kasih. Oh ya. Dulu baca kesimpulannya itu malaikat adalah percaya dan yakin kepada Allah dan menciptakan malaikat dari cahaya. Kemudian sifat-sifat malaikat itu di antara lainnya itu hamba Allah yang sangat mulia dan tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah. Kemudian nama-nama malaikat itu ada 10 ya. Tadi ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, kemudian yang terakhir beriman kepada malaikat tersebut dapat diwujudkan dengan cara mengetahui tugas malaikat, kemudian tugasnya itu sebagai pedoman kita di kehidupan kita ya. Semoga kita bisa seperti malaikat-malaikat yang selalu beriman kepada Allah ya. Terakhirnya pertemuan kita, mari kita ucapkan hamdalah sama-sama. Kita bisa bertemu lagi di pekan depan ya. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.